Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mereview saham IPO di kuartal kedua 2022. Nah, jadi sebenarnya video ini udah agak telat ya. Cuma karena kemarin tuh rentetan saham IPO banyak banget, jadi video ini sempat tertunda. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas nih ya, kira-kira performance dari saham IPO di kuartal kedua 2022 itu oke nggak ya? Tentunya video ini menggunakan data pribadi saya ya, yang biasanya udah saya share kepada Sobat Maya, saya order berapa, penjatahannya berapa. Jadi video kali ini hanya rangkumannya aja. Dan in total kira-kira cuan atau rugi ya. Nah, bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Oke, jadi di sini udah ada filenya ya Sobat Maya. Nah, di sini saya mau jelasin dulu nih. Ini udah saya bikin note-nya, cara bacanya ya. Jadi HF itu harga finalnya atau harga IPO tersebut listing di berapa. Lalu allot ini allotment-nya ataupun penjatahan. Dan kalau HJ ini harga jual ataupun harga jual saya itu di market saat itu di berapa. Nah, PL persen 1 itu adalah net profit-nya dibagi dengan jumlah orderan saya. Contohnya seperti ini, misalnya saya pesan 99 juta ya. Lalu penjatahannya dapat 1 juta doang. Dari 1 juta, saya dapat 1 juta lagi, contohnya profitnya. Nah, itu dihitungnya, ya kurang lebih 1 juta dibagi 99 juta. Artinya kurang lebih 1%. Nah, itu adalah di bagian PL persen 1. Nah, sementara PL persen 2, itu dibagi dengan jumlah allotment-nya. Jadi contohnya tadi saya dapat penjatahannya 1 juta, lalu saya cuan 1 juta, maka artinya saya persentase untungnya itu 100%. Nah, di sini biar gampang saya hide dulu aja ini ya. Ini dari nama perusahaan dan juga listing date-nya. Saya hide dulu. Jadi kita bisa lebih fokus di sini. Di sini juga saya udah tambahkan data yang sebelumnya nggak ada, yaitu IPO amount. Jadi IPO amount ini adalah perolehan dana yang didapatkan pada saat saham tersebut IPO. Nah, yang pertama kita bisa lihat WIRG ya. WIRG ini harga finalnya itu di 168. Saya biasa ordernya 99 juta ya. Jadi penjatahannya itu 252 lot atau sekitar 4,23%. Artinya dana saya yang didapat adalah sebesar 4,2 juta. Lalu saya jual, sebenarnya bukan saya jual ya, tapi kecelakaan. Bagi Sobat Maya yang udah ikutin tab community ataupun channel saya dari dulu, pastinya udah tahu ya tentang kesalahan ini ya. Jadi waktu itu ada semacam error lah di sistemnya, conditional ordernya panin ya. Jadi ya sangat sedih akhirnya terjual di hari pertamanya listing. Jadi saya jual di 226. Lalu dari warannya juga saya dapat cuan itu sebesar 1,6 juta. Artinya dipotong dengan fee broker itu saya masih cuan sebesar 3,1 juta. Kelihatannya besar ya. Tapi kalau seandainya enggak terjadi kesalahan sistem tersebut, dari WIRG ini kurang lebih saya tuh bisa mengantongi cuan sampai 40 hingga 50 jutaan. Kalau misalnya ditanya nyesek atau enggak, pastinya ada lah ya nyesek ya. Tapi ya mau gimana lagi. Kalau misalnya bukan rezeki, ya emang nggak akan dapat. Nah, contoh banget ya. Ini kisah real banget, nyata banget. Dimana ya rezeki saya bukan rezeki saya. Ya udahlah, mau apa yang mau disesalkan ya udah terjadi juga. Nah, untuk persentase keuntungannya, ini 3,12% kalau misalnya kita hitung dari orderan saya. Dan sebesar 73,6% jika dihitung dari penjatahannya. Nah, di sini juga saya tambahkan ya underwriter-nya siapa, lalu arahnya berapa hari. Lalu yang kedua itu ada Siko, sama ya, itu dia harga finalnya di 230 dan saya ordernya di sekitar 99 jutaan. Allotment-nya itu dapat kecil banget, 0,78%. Nah, kirain kan bisa arah berjilid-jilid ya, tapi jangan lupa underwriter-nya itu XA. Jadi langsung nih ternyata di hari pertama tuh langsung dibanting. Singkat cerita saya jual di harga 274 dan dari warannya juga saya cuan sekitar 56.000. Dan totalnya saya mendapatkan untung itu sebesar 203.000. Lalu ada IPO Goto. Nah, IPO Goto waktu itu kan jumbo banget ya untuk IPO-nya. Itu 13,73 triliun. Lalu dari sisi fundamental juga untuk saat ini masih kurang oke. Tapi ternyata berhasil ya diangkat naik gitu di hari pertamanya. Nah, jadi waktu itu
saya dapat kesempatan sih sebenarnya untuk fix allotment, dapat fix allotment hingga 150 juta, tapi nggak saya ambil. Saya ikutannya di IPO juga, dan saya cuma pesan sekitar 9,7 juta, dan penjatahannya itu di 75 lot, atau sekitar 26% di 2,5 juta. Lalu pada saat hari H listingnya, saya berhasil jual di 380, dan saya mendapatkan cuan itu sekitar 3.006.000 perak ya. Ya, secara persentase sebenarnya lumayan besar. Lalu lanjut ke IPO-nya TLDN. Nah, TLDN ini IPO-nya waktu itu dia sempat ganti prospektus ya. Jadi, sebelumnya untuk bayar hutang juga, lalu jumlah dana IPO-nya lumayan jumbo. Akhirnya dikoreksi di prospektus finalnya. Nah, untuk harga finalnya sendiri itu di 580. Saya order sama seperti biasa, 99 jutaan. Dapat allotment-nya itu 174. Nah, saya jual di sekitar rata-ratanya itu 612,5. Sehingga saya mendapatkan cuan itu sekitar 533.000. Jadi secara persentase sih sebenarnya kecil ya. Nah, lalu kita ke MTMH. Nah, MTMH ini lumayan menarik nih IPO-nya Sobat Maya. Kenapa menarik? Karena tentu saja yang pertama itu underwriter-nya KI dan juga BCA. Lalu yang kedua adalah IPO amount-nya itu lumayan besar, 300 miliaran. Jadi saya juga ordernya 99 jutaan. Tapi penjatahannya itu cuma dapat 10 lot nih Sobat Maya. Jadi kayak dipotong rata. Mau yang 99 juta, mau yang 50 juta, mau yang 10 juta. Itu dapatnya 10 lot. Nah, saya jual di hari pertamanya listing ya. Di arah pertama 1.500. Saya cuannya itu 215.000. Jadi secara persentase yang PL persen 1 itu kecil banget. Kalau secara dari allotment-nya ya, persentasenya ya lumayan. Lalu selanjutnya ada WinAir. Nah, WinAir ini di harga 100, harga finalnya. Saya pesan sama 99 jutaan. Dapat allotment-nya itu 4,54%. Lalu saya jual di hari ARA yang pertama. Karena sangat volatile ya WinAir ini ya. Lalu dia juga ada dapat waran. Dari warannya aja dapat 1,2 juta. Nah, total dari WinAir saya mendapatkan cuan sebesar 2,8 juta. Jadi ya lumayan lah ya. Walaupun kalau misalnya Sobat Maya perhatikan, WinAir ini untuk saat ini itu udah hampir bertengger di harga 50. Jadi ya saham IPO itu kita perlu hati-hati juga ya. Bagi yang mau keep dalam jangka waktu panjang, pastikan memang underwriter-nya itu oke. Terus emang ada flow masuk di sana. Dan perusahaannya fundamentalnya bagus. Kalau misalnya enggak, kalau dia udah mulai nggak kuat naik, itu langsung buang aja. Nah, lalu selanjutnya ada EBOS. Nah, EBOS ini papan akselerasi ya. Harga finalnya di 100. Saya pesan juga sama 99 jutaan. Dapat penjatahannya 5,6%. Nah, lalu saya jual di 117 ya di hari yang kedua. Nah, dari EBOS ini, dari waran beserta induknya, saya tuh dapat total 1,6 juta cuannya. Ya, lumayan. Lalu selanjutnya ada Olive. Nah, Olive ini sama ya, saya juga pesannya 99 jutaan. Nah, allotment-nya itu kecil banget, cuma 1,61%. Nah, akhirnya saya jual ketika dia udah nggak kuat arah ya, di 108. Lalu ada warannya juga. Totalnya saya dapat 476.000. Nah, lalu IPO terakhir di kuartal 2 2022 itu adalah ASA. Nah, jadi untuk ASA ini saya nggak beli ya Sobat Maya. Untuk alasannya udah ada di video. Ya tentu saja karena valuasinya mahal, banyak transaksi afiliasi, terus juga fundamentalnya kurang oke. Jadi saya memutuskan untuk nggak ikut. Tapi ternyata ASA ini berhasil arah hingga 5 hari. Kenapa? Karena ternyata ada bandar yang mau naikin harganya. Nah, jadi dari IPO-nya ASA, itu juga saya belajar ya Sobat Maya, bahwa kalau misalnya nggak ada yang parah banget ya, kayak kasus hukum gitu, ya kita ikut aja lah ya. Ya at least sekarang kan arah ARB-nya itu belum simetris ya. Jadi masih ada potensi risk dan reward-nya itu yang bagus nih buat kita. Kalau misalnya ARA kayak di harga 100 itu bisa 35%, kalau ARB ya 7%. Jadi dari sisi risk to reward rasionya masih oke. Jadi saya juga udah pernah jelaskan di video sebelumnya, belajar dari IPO-nya ASA ini saya akan ikutan semua IPO kayak gitu. Cuma porsinya aja yang dibedain. Nah, jadi ASA ini saya nggak ikut dan dia berhasil 5 hari ARA. Walaupun emang agak itu ya volatile ya pergerakan harganya. Nah,
Jadi dari kuartal kedua 2022, saya itu berhasil mendapatkan profit sebesar 9,3 juta. Atau PL persen satunya itu 1,52% dan PL persen 2-nya itu di 31,82%. Jadi untuk kinerja di kuartal kedua 2022 ini sebenarnya agak kurang memuaskan ya Sobat Maya ya. Ya karena yang pertama emang IPO-nya itu dikit ya di kuartal 2 2022. Dan WIRG yang harusnya bisa cuannya itu gaban-gabanan, malah ada kesalahan sistem. Ya mau nggak mau ya, mau gimana lagi. Kalau emang bukan rezekinya, emang gimana juga nggak bakal dapat kayak gitu ya. Jadi ya di kuartal kedua 2022 saya harus puas dengan cuan sebesar 9,3 juta. Cuma ini lumayan oke ya, maksudnya di kuartal kedua 2022 ini nggak ada satupun saham IPO yang memberikan kita floating loss ataupun posisi loss ya. Jadi semuanya memberikan kita keuntungan. Jadi ya lumayan lah sebenarnya. Semoga aja di kuartal ketiga ini hasilnya bakal lebih bagus ya. Secara di kuartal ketiga ini juga jumlah saham IPO itu banyak banget ya. Seharusnya kalau misalnya ada yang arah berjilid-jilid ya harusnya ya cuannya jauh lebih gede lah daripada cuan di kuartal 2 2022. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini mengenai review saham IPO di kuartal 2 2022. Semoga aja semua Sobat Maya yang menyaksikan video ini semuanya juga cuan ya. Dan tentu saja semoga di kuartal 3 2022 ini cuan kita di saham IPO bisa lebih besar lagi. Nah, untuk file yang tadi saya presentasikan, itu bisa Sobat Maya ambil ataupun download di Linkit ataupun di Traktir ya. Ya, hitung-hitung Traktir saya copy untuk menemani saya begadang. Hitung-hitung bantu support channel ini juga. Untuk linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng. Sampai jumpa di video review saham IPO kuartal 3 2022. Dah.